Selamat malam nih sobat-sobat lingkungan. Selamat datang di podcast kita kali ini. Nah, kita dari kelompok berapa? Kita dari kelompok 3 dari AKL kelas A4, analisis kualitas lingkungan. Nah, sobat-sobat lingkungan, kita kali ini ada di podcast yang pada kali ini nih, aku lagi bareng sama aku, hostnya, itu ada Inacia Zahra, dan bareng dari partner aku itu ada. Aku Zahwa Rahmadani Putri. Jadi, kakak-kakak, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget, yaitu polusi udara di Provinsi Riau. Siapa nih yang asalnya dari Provinsi Riau? Seperti yang kita tahu, kabut asap akibat kebakaran hutan di Riau selalu jadi masalah besar, bahkan sampai berdampak ke negara lain. Wah, betul banget ya, Kak. Banyak banget negara-negara yang juga jadi berdampak atau kena dampaknya nih. Karena kalau dari tahun lalu nih, yang udah aku rasakan, sekolah ditutup, terus juga negara kayak Malaysia itu juga dapat tersumbang polusi-polusi asap-asapnya nih. Nah, jadi kita juga bakal bahas topik ini bareng narasumber-narasumber kita yang kece-kece, nanti yang akan bantu kita untuk lebih paham lagi nih tentang topik yang barusan Zahwa bilang tadi. Nah, jadi kita nanti bakal ngulik tentang penyebabnya, tentang dampaknya, dan pasti nanti ada solusinya. Jadi langsung aja kita masuk ke podcastnya. Oke, jadi sama-sama kita tahu kita ada di mata kuliah analisis kualitas lingkungan, di mana nanti kita akan bahas tentang polusi udara di Provinsi Riau, khususnya yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, kebakaran ini kan menjadi permasalahan serius nih dan sangat berdampak luas ya, seperti yang udah aku bilang tadi. Nah, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di beberapa negara tetangga, kayak di negara ASEAN gitu. Nah, jadi mari kita kilas balik nih, kita kaji terlebih dahulu tentang masalah-masalah yang udah pernah terjadi nih di Indonesia. Oke. Nah, jadi di sini ada narasumber kita ya, Kak Zahwa, ada tiga nih narasumber kita. Mungkin kita boleh kenalan dulu kali ya sama narasumber kita. Nah, boleh nih dari Bang Agung Moses. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, aku Agung Kurnia Moses. Aku dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023 dan dari FKM UNAN. Halo semuanya. Halo Agung Moses. Thanks. Nah, boleh lanjut nih. Oke, teman-teman, izinkan ya, nama aku Dia Zafira, aku dari mahasiswa IKM FKM UNAN, Angkatan 23. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Selamat Dia. saja. Oke, lanjut ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Azahra Nasa Safina, biasa dipanggil Ara, aku dari IKM Angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Ara. Halo. Oke, nah kita udah kenal nih ya sama pemateri kita. Jadi langsung aja mungkin ya kita langsung ke topik kita nih. Jadi tadi yang kayak udah aku bilang, aku mau kita kita ulas balik dulu nih tentang masalah dari polusi itu sendiri. Jadi boleh nggak aku tahu dulu nih dari perspektif dari sumber pertama kita. Mungkin Bang Agung boleh nih. Oke, jadi topiknya adalah kebakaran ya, kebakaran hutan. Nah, kalau semisalnya kita berbicara mengenai kebakaran hutan dan lahan, nah ini bukan memang suatu hal yang baru gitu di Indonesia, terutama pada saat musim kemarau. Tapi yang perlu kita sadari adalah skala dan dampaknya yang semakin meluas. Ini bukan cuma soal lingkungan saja, tapi juga ekonomi, kesehatan, dan bahkan hubungan internasionalnya. Kalau kita lihat data dari NOAA 18 dan WWF Indonesia pada tahun 2010 saja, Provinsi Riau mencatat 1.608 titik panas tertinggi kedua setelah Kalimantan Barat nih. Dan juga pada tahun 2013, Riau juga menjadi provinsi dengan pelepasan kawasan hutan terbesar di Sumatera, yaitu mencapai 1,5 juta hektarnya. Artinya, setiap tahunnya ada jutaan hektar lahan yang berubah fungsi dan salah satu pemicunya adalah kebakaran hutan nih teman-teman. Nah, mungkin sekian aja perspektif dari aku. Kembalikan lagi kepada host kita.
Wah, terima kasih Bang Agung atas penjelasannya. Cukup spesifik ya penjelasan dari Bang Agung. Tapi ada nih beberapa fakta yang belum dijelaskan mm, yang terjadi di Riau tentang Karhutla pada beberapa tahun terakhir. Mungkin untuk Kak Dia bisa menjelaskan. Oke, mungkin aku izin menjelaskan ya. Nah, untuk faktanya itu sendiri bahkan ada datanya loh bahwa kebakaran hutan di Riau itu hampir tiap tahun terjadi. Dan tiap tahun terjadi itu tidak hanya beberapa hektar saja, tapi ribuan hektar lahan yang terjadi kebakaran. Contohnya itu data dari tahun 2014 hingga 2018, yang mana pada tahun 2014 sendiri itu terdapat lahan yang terbakar sebesar 6.300 hektar. Kemudian pada 2015 mengalami lonjakan yang sangat drastis nih teman-teman. Dari yang awalnya 6.000 jadi 183.800 hektar. Dari itu kita bisa lihat kan kalau misalnya peningkatannya itu bisa 100 atau beberapa kali lipat gitu. Nah, pada tahun 2016 sendiri adanya penurunan tapi masih cukup besar nih dari 183.000 hektar jadi 85.000 hektar lahan yang kebakar. Dan pada tahun 2017 lumayan besar nih penurunannya teman-teman. Yang awalnya dari 85.000 hektar lahan jadi 6.000 hektar lahan yang terbakar. Dan pada data terakhir yaitu tahun 2018 naik lagi nih yang kebakaran itu jadi 37.200 hektar lahan. Nah, dari data tersebut kan kita bisa tahu ya bahwa tiap tahunnya itu banyak sekali lahan yang kebakar. Yang mana lahan yang kebakaran ini masalahnya pasti memiliki dampak pada sekitar kita, terutama negara-negara yang berdekatan dengan daerah Riau itu sendiri. Contohnya seperti negara Malaysia dan Singapura yang sama-sama ikut terdampak dari asap kebakaran itu, teman-teman. Asap dari kebakaran di Riau ini terbawa oleh angin dan sampailah ke negara mereka yang juga menyebabkan negara mereka mengalami polusi udara. Mungkin sekian dari aku. Cawa. Oke, wah, sangat jelas ya yang disampaikan Kak Dia tadi ya, wah. Jadi, uh, aku karena juga dari Riau nih, juga aku merasakan nih bahwa polusi yang di mungkin berasal dari lokasi-lokasi tertentu itu juga sangat cepat nih perpindahannya nih. Bahkan tadi nggak ada dibilang juga sama Kak Dia, saking jauhnya nih transfernya oleh angin tersebut itu bisa ke Malaysia, ke Singapura dan mungkin beberapa negara yang dekat di sekitar Riau itu tadi gitu. Nah, tentunya kita juga mau tahu nih sebenarnya apa sih faktor utama ya yang menyebabkan kejadian kebakaran hutan ini sehingga polusinya itu sangat-sangat berdampak nih untuk kita semua. Nah, mungkin kita boleh tahu juga nih sama narasumber kita satu lagi itu ada Kak Ara. Mungkin Kak Ara boleh jelasin. Oke, terima kasih untuk Kak Inat yang sama-sama dari Riau ya kita ya. Kalau kita bicara soal kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah Riau, itu faktanya 99,9% kebakaran itu disebabkan oleh ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Sisanya hanya 0,1% yang terjadi akibat faktor alam seperti petir atau letusan gunung berapi. Artinya, masalah ini sebenarnya bisa kita cegah, tapi tidak ada yang peduli dan tidak bertanggung jawab gitu. Banyak manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kenapa sih orang masih membakar lahan? Ada banyak alasan. Yang pertama itu konversi lahan. Di mana lahan itu dibakar untuk dijadikan perkebunan, industri, bahkan pembangunan jalan dan perumahan. Selanjutnya ada pembakaran vegetasi. Ini yang sering terjadi di perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, di mana lahan dibakar tapi tidak terkendali. Api menyebar kemana-mana. Ketiga, ada pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya, orang membakar semak belukar untuk bersantai atas sekedar memasak di dalam hutan, tapi tanpa sadar malah bikin kebakaran yang besar. Nggak cuma itu, ada juga masalah pemanfaatan lahan gambut yang membuat tanah itu menjadi kering dan mudah terbakar. Dan yang terakhir, yang jarang kita bahas nih, ada menyelamatkan lahan. Terkadang ada konflik antara masyarakat dan pihak tertentu, lalu lahan itu dibakar sebagai bentuk protes atau perebutan hak atas tanah tersebut. Semua ini semakin memperparah kondisi di lingkungan khususnya di Riau. Apalagi kondisi alam di Riau itu memang membuat kebakaran itu makin sulit dikendalikan. Lahan di sini didominasi oleh gambut yang kalau
kering bisa terbakar dalam waktu yang lama. Ditambah lagi hutan di Riau itu makin langka karena banyak yang sudah ditebang atau dirambah. Jadi begitu terjadi kebakaran, apinya cepat menyebar dan sulit dipadamkan. Tapi intinya kebakaran ini bukan bencana alam yang nggak bisa dicegah gitu ya. Tapi merupakan bencana buatan manusia. Kalau kita mau serius menyelesaikannya, kita harus mulai dari akar permasalahannya. Gitu. Mungkin dikembalikan kepada host. Baik Kak Ara, terima kasih atas penjelasannya. Karena Kak Ara tadi menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran hutan lahan, lalu kita ingin juga mengetahui apa saja sih dampak-dampak dari polusi udara akibat kebakaran hutan lahan ini terhadap lingkungan sekitar, terutama di Provinsi Riau. Karena di Provinsi Riau itu kan sangat banyak penduduk ya. Jadi mungkin untuk Bang Agung, boleh nih menjelaskan Bang. Nah, oke. Teman-teman semua, dampak dari polusi udara akibat kebakaran di hutan ini bisa dibilang udah nggak main-main gitu ya. Karena ini bukan cuman soal asap yang bikin mata perih, langit yang suram, tapi efeknya benar-benar luas gitu. Bahkan sampai ada yang kelintas negara. Nah, untuk dampaknya sendiri, pertama bisa kita lihat itu pada kerusakan ekosistemnya. Nah, bayangin aja teman-teman, asap tebal dari kebakaran ini langsung ngancurin habitat satwa liar. Yang pertama itu ada harimau Sumatera, gajah Sumatera, orang hutan. Nah, untuk hewan-hewan ini adalah jenis-jenis hewan yang menjadi korban gitu. Yang hutan harusnya jadi rumah mereka malah berubah jadi lautan api. Nah, bahkan vegetasi pun kena dampaknya gitu. Partikel polutan di udara bisa menghambat fotosintesis tanaman, bikin pertumbuhan mereka bisa melambat atau bahkan malah mati. Nah, jadi kebakaran ini bukan cuma ngerugiin manusia aja, tapi juga mengancam keseimbangan alam. Nah, untuk yang kedua itu pencemaran air dan tanah. Nah, kalau kita bisa lebih paham lagi, asap dan abu dari kebakaran ini nggak berhenti hanya di udara saja, tapi partikel beracun ini juga akan jatuh ke sungai, ke danau, bahkan ke air tanah yang bikin sumber air kita jadi tercemar gitu. Nah, dampaknya apa? Banyak masyarakat di sekitar hutan yang merasa kesulitan dapetin air bersihnya. Selain itu, tanah yang kena kebakaran juga berkali-kali jadi kehilangan kesuburannya. Nah, gimana mau nanam lagi gitu kan? Orang tanahnya aja udah terpapar zat-zat beracun gitu. Nah, terus yang ketiga itu terjadinya gangguan iklim lokal. Nah, kalau untuk ini tuh biasanya eh, itu ulahnya kabut asap yang dimana dia menutupi langit yang bikin sinar matahari jadi susah masuk dan ini nih bisa mempengaruhi pola hujan di daerah tersebut. Nah, kadang ada wilayah yang makin kering dia, tapi di tempat lain hujannya malah nggak terduga. Belum lagi ada emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran hutan yang ikut menjadi salah satu masalah yang memperparah pemanasan global. Nah, jadi jangan heran kalau semisalnya cuaca makin nggak menentu dan suhu udara semakin panas gitu. Nah, yang keempat itu adalah penurunan kualitas udara, yang dimana ini bisa langsung kita rasain gitu. Udara yang kita hirup jadi penuh sama partikel kecil yang mungkin teman-teman juga udah tahu itu biasa disebut dengan PM2.5, yang dimana partikel ini bisa masuk ke paru-paru dan bikin masalah kesehatan yang serius. Nah, contohnya tuh kayak ISPA, asma, bahkan bisa penyakit jantung. Nah, bukan cuma di Riau aja nih teman-teman. Asapnya juga bisa ke bawah angin sampai ke kota-kota lain dan bahkan sampai yang kayak dibilang kayak dia tadi itu sampai ke Malaysia, ke Singapura. Nah, selain itu juga untuk kandungan gas beracun seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida juga bisa bikin udara makin nggak sehat buat dihirup. Nggak cuman buat manusia, tapi juga buat hewan gitu. Nah, jadi intinya untuk polusi udara akibat kebakaran hutan di Riau ini bukan cuma masalah lokal, tapi udah jadi masalah besar yang berdampak luas baik buat lingkungan, kesehatan, hingga perubahan iklim global gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Dikembalikan lagi kepada host kita. Oke, padat ya, Bang Agung. Jadi sebenarnya ternyata dampak ini sangat luas ya, banyak meranggas ke ekosistem, meranggas ke tanah, ke air, terus juga iklim juga. Ternyata juga dapat berdampak. Terus yang terakhir juga tadi ada udara gitu. Nah, sebenarnya dari kompleksitas yang udah didapatkan nih dari uh,
masalah kebakaran hutan itu, tentunya kita nggak mau terus-terusan nyendet di permasalahan itu aja dong. Kita juga pastinya pingin apa sih solusi yang bisa kita uh, mungkin kita atasi untuk permasalahan ini gitu kan. Nah, jadi aku mau nanya juga nih kepada narasumber kita, apa sih solusi mungkin yang bisa diterapkan nih? Mungkin langkah-langkah kecil atau mungkin langkah-langkah besar. Nah, boleh dijelaskan nih. Oke, Inat. Mungkin aku izin menjelaskan ya beberapa langkah atau solusi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi permasalahan polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan ini. Nah, tentunya untuk mencapai hasil yang maksimal dari solusi tersebut, kita butuh kerjasama antar pemerintah, masyarakat, maupun sektor industri. Dan langkah-langkah yang dapat kita lakukan itu tentunya yang pertama dari pemerintah sendiri nih harus menegakkan hukum yang sangat tegas bagi pelaku kebakaran, yang mana sehingga pelaku kebakaran tersebut akan terkena jera, akan mengalami jera atas perbuatan yang ia lakukan. Memberikan sanksi yang tegas itu dapat berupa hukuman penjara ataupun denda berupa uang. Kemudian, dari pemerintah dan masyarakat sendiri juga dapat melakukan monitoring dan deteksi dini. Nah, monitoring yang dimaksud itu gimana sih? Monitoring itu bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap lahan-lahan hutan yang rawan terjadi kebakaran. Nah, misalnya ini kayak dari masyarakat yang jaga di sekitar lahan tersebut. Misalnya masyarakat melihat perilaku-perilaku mencurigakan dari oknum-oknum atau sekelompok orang yang ingin membakar nih, maka mereka bisa segera mencegah atau menghentikan orang tersebut. Nah, dari pemerintah sendiri itu, mereka juga bisa melakukan monitoring dan deteksi dini dengan menggunakan teknologi yang canggih, seperti adanya drone ataupun satelit yang untuk digunakan untuk memantau lahan tersebut dari atas. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan itu, jadi bisa dilihat secara dini gitu, langsung diketahui orang-orang yang akan melakukan kebakaran tersebut. Kemudian ada edukasi masyarakat, terutama petani. Nah, untuk petani sendiri itu kita bisa mensosialisasikan sebagai masyarakat umum nih, nggak harus seorang ahli, bahwa untuk melakukan pertanian yang ramah lingkungan itu tidak harus dengan melakukan pembakaran terlebih dahulu terhadap lahannya, tapi mereka juga bisa melakukan teknik palawija ataupun teknik lainnya. Nah, kemudian kalau misalnya kebakaran hutan sudah terjadi, nih solusi yang dapat kita lakukan itu bisa dengan rehabilitasi ataupun restorasi lingkungan. Rehabilitasi lingkungan ini artinya kan memulihkan lingkungan itu ya. Memulihkan lingkungan itu dapat kita lakukan dengan melakukan reboisasi. Seperti yang teman-teman tahu, reboisasi itu kan penghijauan ya. Jadi kita dapat menanam kembali nih pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman ke lahan yang sudah terbakar. Nah, kemudian ada yang namanya restorasi lahan gambut. Nah, lahan gambut ini kan yang kita tahu itu sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran. Caranya agar tidak terjadi kebakaran pada lahan gambut itu, kita bisa melakukan sekat-sekat kanal di daerah lahan gambut. Nah, kemudian dampaknya kan tadi ada polusi udara ya. Dari polusi udara tersebut, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pembuatan hujan buatan. Dengan adanya hujan buatan ini bisa memurnikan kembalilah udara yang telah tercemar. Kemudian yang kedua ada melakukan penyediaan ruang hijau. Penyediaan ruang hijau ini contohnya seperti taman-taman kota yang dipenuhi atau ditanami dengan tanaman-tanaman hijau yang mana taman kota itu juga menjadi penyejuk atau pemurni udara-udara yang terkena polusi. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pengawasan industri dan perusahaan. Nah, ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ya, dari masyarakat sendiri itu pun bisa melakukannya ya. Kayak misalnya ada perusahaan yang dia itu mencurigakan pergerakannya, jadi bisa dilaporkan ke pemerintah ataupun pemerintah melakukan penyelidikan langsung nih ke perusahaan-perusahaan tersebut, seperti melakukan audit terhadap perusahaan tersebut ataupun mengecek secara langsung nih gimana cara kerjanya. Kemudian ada tahap solusi terakhir nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tentunya walaupun pemerintah udah memiliki rencana dan hal lainnya, kalau nggak didukung oleh masyarakat kan rencananya itu sia-sia ya. Jadi dengan mengajak masyarakat, meningkatkan kesadaran partisipasinya, maka rencana-rencana pemerintah itu dapat berjalan dengan maksimal. Caranya itu bisa dengan kampanye lingkungan, edukasi masyarakat, dan hal lainnya yang mana dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, dari solusi yang aku
paparkan tadi itu bisa dapat kita simpulkan bahwa kerjasama antar sektor itu sangat penting ya untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan ini. Jadi dari situlah eh, solusi-solusi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi dampak dari kebakaran hutan ini. Mungkin sekian dari aku kembalikan ke hostnya. Ya. Nah, karena tadi narasumber Kak Dia sudah menjelaskan tentang solusi-solusi apa saja yang bisa em, mengatasi polusi-polusi udara. Mungkin polusi udara tidak hanya terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, karena beberapa negara juga mengalami polusi udara, tetapi beberapa negaranya ini tuh telah berhasil mengatasi polusi udara dengan solusi-solusi mereka. Jadi saya mau nanya nih ke narasumber, apakah kita bisa belajar dari beberapa negara yang telah berhasil mengatasi polusi udara ini? Oke, terima kasih ya Kak Zawa. Aku mungkin izin menjelaskan ya. Solusi-solusi yang disebutkan oleh Kak Dia tadi sebenarnya udah diterapkan di berbagai negara dan mereka udah berhasil untuk mengatasi polusi udara di negara mereka. Kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka udah punya strategi yang bagus buat mengatasi polusi udara mereka. Contohnya di Finlandia, udaranya itu dipercaya sebagai yang paling bersih di dunia. Kenapa? Karena mereka itu serius banget mengurangi emisi industri, pakai energi terbarukan kayak energi angin, matahari, dan ketat dalam perlindungan hutan dan reboisasinya. Terus ada juga Swedia. Swedia sukses pakai teknologi hijau. Lebih dari 50% energi mereka itu berasal dari sumber terbarukan. Mereka juga punya transportasi ramah lingkungan seperti mobil listrik, bahan bakar bio. Nah, ditambah lagi sistem pengelolaan sampah mereka efisien banget. Jadi tidak perlu membakar limbah yang mencemari udara. Kalau kita lihat dari Selandia Baru, negara ini sangat ketat soal konversi hutan dan pengurangan emisi karbon. Bahkan mereka sudah mulai mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi. Dan terakhir ada juga Jepang, khususnya Tokyo ya. Dulu dari tahun 1950 sampai 1970 mereka sempat mengalami polusi udara yang sangat parah. Tapi sekarang mereka berhasil mengatasi dengan regulasi industri yang ketat, transportasi umum yang super efisien, mana kita lihat di sana udah jarang banget ya orang yang malas jalan kaki, pasti pada rajin untuk jalan kaki. Transportasinya terpakai sangat efisien dan pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik dan hidrogen juga sudah cukup bagus. Nah, pertanyaannya nih, bisa nggak strategi ini diterapkan di Riau khususnya? Jawabannya ya pasti bisa dong, tapi dengan penyesuaian-penyesuaian yang kita buat. Kita bisa mulai dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan supaya tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil. Lalu, regulasi terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan itu harus lebih ketat dan benar-benar ditegakkan. Selain itu, teknologi hijau dalam industri dan transportasi harus dikembangkan agar tidak menambah kontribusi udara, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Dia tadi ya. Dan yang paling penting, kita harus melakukan reboisasi besar-besaran untuk memulihkan hutan gambut yang sering terbakar. Kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak? Ini butuh kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah, industri, sampai semua masyarakat. Mungkin sekian dari aku kembalikan kepada host. Oke, makasih nih buat Kak Ara udah jelasin tentang penerapan-penerapan ya, penerapan-penerapan bagaimana negara-negara luar itu dapat mengatasi, sedangkan Indonesia kayaknya masih di situ-situ aja gitu ya kan. Nah, jadi mungkin kita nih bakal mengulik lagi nih lebih dalam nih. Sebenarnya gimana ya caranya supaya eh, penerapan dari negara-negara luar tadi itu bisa juga dapat dilakukan atau direalisasikan di negara kita tercinta, khususnya di daerah Riau ya, karena emang lagi arjen-arjennya tuh di Riau ya, karena emang mungkin juga dari segi iklim ataupun lahannya yang kering gitu ya. Nah, jadi aku juga pengen tahu nih sebenarnya gimana ya langkah-langkah konkret nih yang mungkin dapat diterapkan untuk negara kita gitu. Yang mungkin udah kita lihat tadi dari beberapa contoh negaranya kayak tadi ada Finlandia, ada Swedia, ada Selandia Baru, juga tadi ada Jepang atau Tokyo ya. Nah, mungkin aku boleh tahu nih gimana sih sebenarnya langkah-langkah konkretnya?
Nah, oke. Untuk eh, langkah-langkahnya itu kita mungkin boleh masuk dulu sebenarnya untuk pengendalian kebakaran hutan dan bencana asap ini udah punya aturan yang cukup jelas nih teman-teman semuanya. Karena di salah satunya itu ada di Peraturan Gubernur Riau nomor 27 tahun 2014. Nah, untuk peraturan itu ngebahas langkah-langkah yang harus dilakuin sebelum, saat, dan setelah kebakaran terjadi. Tapi yang paling penting itu adalah pencegahannya dulu begitu. Nah, sebelum kebakaran terjadi ada dua hal utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu mitigasi. Mitigasi ini bisa dibilang juga pencegahan, yang dimana itu dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Jadi sebelum asap menyebar dan bikin kita semua sesak napas, pemerintah terutama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru harus ngecek kesiapan fasilitas kesehatan. Nah, jangan sampai nanti pas kabut asap datang, malah kekurangan ambulan, masker, obat-obatan, atau tenaga medisnya gitu. Jadi ini juga harus disiapin dari jauh-jauh hari. Nah, yang kedua itu ada kesiapsiagaan alias persiapan yang harus kita siapkan kalau bencananya benar-benar terjadi. Nah, ini termasuk dalam pelatihan tenaga medis dan edukasi buat masyarakat tentang gimana sih cara menghadapi kabut asap dan hal sesimpel cara memakai masker yang benar, pentingnya tetap di dalam ruangan kalau udara lagi buruk, atau apa yang harus dilakukan dalam kondisi kesehatan mulai terganggu. Nah, selain langkah-langkah itu, kita juga bisa belajar nih dari negara-negara lain yang udah sukses ngatasin masalah lingkungan mereka. Nah, contohnya itu ada penghijauan dan restorasi hutan itu dari Costa Rica, yang dimana mereka punya program yang cukup kece nih untuk ngajak petani dan pebisnis buat nanam pohon sebanyak-banyaknya. Nah, hasilnya sekarang lebih dari 50% wilayah mereka kembali hijau. Kalau di Indonesia bisa diterapin kayak ini kan lahannya yang tadinya rawan kebakaran bisa nih lebih terlindungi lagi. Nah, yang kedua itu bisa kita contoh dari Tiongkok itu mengenai pemantauan kualitas udara dengan teknologi. Yang di mana Tiongkok ini udah level dewa gitu ya dalam urusan pemantauan polusi udaranya. Mereka pakai sensor kualitas udara real time. Jadi kalau ada polusi yang mulai naik gitu, mereka langsung bisa ambil tindakan. Nah, salah satunya bisa bikin hujan buatan buat nurunin polusi. Nah, kalau di Indonesia dibuatkan, nah itu kan bisa lebih bagus lagi, terutama di daerah Riau sendiri. Nah, terus itu ada sistem peringatan dini yang bisa kita lihat pada Belanda dan Kanada, yang dimana tuh mereka pakai satelit dan drone buat mendeteksi titik api sebelum kebakaran makin luas. Jadi kebakarannya bisa dicegah sebelum berubah jadi bencana besar. Kalau kita bisa adopsi sistem ini, mungkin kebakaran bisa langsung ditangani sejak dini gitu ya. Nah, jadi intinya pencegahan itu jauh lebih baik, lebih penting daripada pemadaman itu sendiri. Kita butuh teknologi yang lebih canggih, kebijakan yang lebih tegas, dan kesadaran masyarakat buat sama-sama menjaga lingkungannya. Mungkin sekian aja, aku kembalikan lagi kepada host kita. Menarik sekali penjelasan Bang Agung mengenai upaya pengendalian bencana asap tadi. Benar. Ternyata penanganan kabut asap ini kompleks sekali. Kita sudah dengar berbagai upaya yang dilakukan, tapi kalau boleh dibilang, pemerintah ini pemain kuncinya kan? Nah, sebenarnya mau tanya nih ke narasumber, sebenarnya apa saja sih jurus-jurus pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Oke, mungkin aku boleh jawab ya. Kalau peran pemerintah itu nggak jauh beda ya sama solusi yang aku sebutin tadi. Paling penting itu dari penegakan hukum, yang mana itu kan pemerintah yang memegang penegakan hukum ini ya. Mungkin dari pemerintah itu boleh lebih menegakkan hukumnya menjadi lebih ketat gitu. Misalnya ada perusahaan yang ketahuan melakukan pembakaran bisa langsung dicabut eh, izin kerjanya ataupun bisa diberikan sanksi yang sangat besar atas kebakaran yang telah ia perbuat. Ataupun polisi dan tentara juga boleh ikut patroli nih ke lahan-lahan yang sangat rawan terjadinya kebakaran. Kemudian pemerintah juga sangat berperan penting dalam sistem peringatan dini kebakaran ini. Seperti yang telah disebutkan tadi, kalau misalnya pemerintah itu bisa menggunakan teknologi canggih seperti satelit ataupun drone untuk memantau lahan-lahan yang rawan terjadi kebakaran. Sehingga mereka bisa melakukan pencegahan lebih dini jika ada satelit ataupun drone tersebut. Dan pemerintah juga bisa melakukan hujan buatan nih agar kabut atau asap yang eh, ada di udara itu dapat segera mereda atau berkurang.
pemerintah juga memegang peran penting dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi, karena kalau pemerintah menyediakan edukasi dan sosialisasi, maka akan lebih mudah juga kan edukasi dan sosialisasi itu tersampaikan kepada masyarakat. Misalnya dari pemerintah itu memberikan wewenang nih kepada sekolah untuk mewajibkan adanya edukasi ataupun sosialisasi mengenai kebakaran hutan ini ke siswa-siswanya, yang mana hal itu kan tentunya menjadi pelajaran bagi mereka yang bisa diterapkan kepada mereka di kemudian hari nanti. Dan terakhir, pemerintah itu juga memegang peran di kerjasama antar negara-negara di sekitarnya. Sepertinya kalau di Indonesia itu kan kerjasama antar ASEAN ya. Jadi pemerintah Indonesia itu mungkin bisa membuat kebijakan bersama yang mana tujuannya itu untuk mengatasi dampak dari kebakaran ini, seperti dengan Malaysia, Singapura, ataupun Thailand, terutama negara-negara yang dekat perbatasan dengan kita. Mungkin itu peran-peran pemerintah yang bisa dilakukan ya. Aku kembalikan ke hostnya. Oke, makasih ya Kak Dia. Udah sangat-sangat merangkum semuanya dari peran-peran pemerintah, apa-apa aja yang harus dilakukan pemerintah, atau yang mungkin sebenarnya udah pernah terlaksana, tapi mungkin belum maksimal atau belum optimal, sehingga belum terasa sekali dampaknya gitu. Nah, jadi udah banyak banget ya kita dengar tadi, udah dari apa penyebabnya, apa faktornya, terus juga dampaknya, solusinya. Intinya masalah polusi udara di Riau itu sangat-sangat kompleks dan eh, bukan berarti itu nggak bisa diatasi, karena sama-sama kita dengar tadi ada banyak sebenarnya solusi-solusi dan juga penerapan-penerapan yang udah pernah dilaksanakan. Dan ternyata ada yang berhasil juga gitu dari negara-negara lain gitu. Ya nggak sih Kak Zawa? Betul nih Kak Inatsya. Jadi harapan kita dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya, kita bisa mengurangi kebakaran hutan dan meningkatkan kualitas udara menjadi lebih bersih, lebih sehat untuk kita hirup buat pernapasan kita. Oke, iya benar nih Kak Zahwa. Nah, tapi kita juga karena udah apa ya, udah banyak obrolan ini sama narasumber kita. Aku juga pengen dengar nih apa-apa aja sih, mungkin mungkin boleh disampaikan mungkin sepatah dua patah kalimat lagi, mungkin harapan atau mungkin closing statement, mungkin boleh nih teman-teman sampaikan. Ya, Mau mungkin dari izin siapa dulu nih? Boleh dari dong. aja deh. Ya, mungkin Oke. izin teman-teman semua Oke. untuk mengakhiri Oke. eh, polusi udara akibat kebakaran hutan bukan cuma masalah hari ini, tapi ancaman buat masa depan gitu teman-teman. Nah, kalau kita terus abai, kita sendiri yang kena dampaknya gitu. Saatnya berhenti menyalahkan orang lain, mulai bertindak, jaga hutan dan jaga nafas kita. Ya mungkin itu aja. Balikan pada host. Jadi intinya jangan nyalahin orang lain ya, tapi mulai dari diri sendiri. Ya nggak sih? Kayak Benar gitu ya. gitu. Ya aja. Nah, mungkin kita ke siapa lagi nih Kak Zawa? Ke Eh, Kak Ara dulu atau ke Kak Dia dulu nih? Kak Diah deh, coba di. Oke, boleh, aku mau ngasih sedikit closing statement nih. Kalau misalnya bukan dari kita yang peduli, ya siapa lagi gitu kan ya. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Jadi jangan ditunda-tunda untuk melakukan eh, pengatasan masalah terhadap polusi udara ini. Mari kita bersama-sama jaga lingkungan kita agar tetap bersih dari polusi udara. Mungkin dari aku segitu aja, aku kembalikan ke host. Oke, wah, udah keren ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, Keren, keren, keren. Lanjut, kita ke yang terakhir, ada narasumber kita. Kak Ara, boleh? Oke, untuk terakhir nih, intinya kita tuh nggak bisa tinggal diam. Semua bisa mulai dari diri sendiri. Yuk kita jaga lingkungan bareng-bareng supaya udara tetap bersih dan hutan kita tidak terus-terusan terbakar. Oke? oke, keren-keren banget Oke. ya ini. Oke, nah, jadi
tadi intinya ya, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita. Nah, aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman narasumber yang udah berbagi wawasannya, udah sangat padat, sangat-sangat padat dan jelas ya pemaparannya. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih kepada sobat-sobat lingkungan yang udah dengerin podcast kita. Nah, jangan lupa aku mau mengucapkan, tidak lupa juga aku mau mengucapkan mohon maaf nih apabila ada salah kata ya nggak sih Kak Zahwa. Mungkin Kak Zahwa ada mau disampaikan juga nggak sebelum kita menutup podcast kita kali ini? Oh iya, jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian biar makin banyak banget yang peduli sama lingkungan. Nah, benar. Jangan lupa di-share ya teman-teman semuanya karena pastinya podcast ini akan sangat bermanfaat kepada teman-teman sekalian apalagi untuk meningkatkan kepedulian kita. Udah nggak terasa nih, udah dalam beberapa menit terakhir kita udah membahas terkait permasalahan yang sangat-sangat krusial ya di Indonesia saat ini. Semoga harapannya ini dapat menjadi landasan kita untuk berbagi wawasan. Nah, mungkin itu sekiranya ya podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mungkin kita akhiri lagi, kita uh, sampai jumpa di podcast Sampai jumpa di next episode podcast. Dadah. Bye.